Pandemi COVID-19 telah memukul hampir seluruh sektor perekonomian, tak terkecuali industri pelayaran. Dalam setahun terakhir, industri pelayaran, khususnya transportasi laut berbasis kontainer, mengalami penurunan kinerja hingga 20%. Pelaku industri berharap pada tahun ini dapat terjadi pemulihan pada industri pelayaran di 10 hingga 15%. Sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional dan vaksinasi, penyerapan tenaga kerja di bidang pelayaran masih cukup tinggi, khususnya untuk tenaga bongkar muat pelabuhan. Sehingga pelaku industri sangat membutuhkan stimulus dari pemerintah, terutama terkait dengan adanya potongan harga di pelabuhan seperti yang disampaikan oleh PT Tanto Intim Line agar perekonomian di daerah dapat kembali bergerak dan industri barang bisa merata di Nusantara. Industri pelayaran, salah satu sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja ini, dalam setahun terakhir mengalami penurunan sebagai dampak dari wabah pandemi COVID-19. Seperti yang disampaikan oleh PT Tanto Intim Line, salah satu perusahaan pelayaran transportasi laut berbasis kontainer. Menurut Direktur Operasi PT Tanto Intim Line, wabah COVID-19 yang meruntuhkan semua sektor seperti industri pelayaran yang mengalami penurunan omset 20 hingga 25%. PT Tanto Intim Line berharap pada tahun ini terjadi pemulihan pada industri pelayaran, setidaknya bisa mengangkat 10 hingga 15% sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional. Dengan mulai bangkitnya kembali industri pelayaran transportasi laut berbasis kontainer ini terlihat dari geliat pengiriman distribusi logistik ke pulau-pulau di tanah air. Perusahaan transportasi laut berharap adanya stimulus dari pemerintah, terutama untuk barang ekspor transit khususnya di daerah Indonesia Timur untuk menunjang perekonomian di daerah. Sangat mengharapkan terutama terhadap terminal operator yang penyelenggara pelabuhan sekarang untuk komoditi ekspor yang ada transshipment itu harusnya diberi semacam stimulus atau diskon tarif, terutama untuk biaya THC, karena sampai saat ini tidak ada pemberlakuan khusus terhadap barang ekspor pertama. Kemudian tidak ada pemberlakuan khusus terhadap barang transshipment, terutama untuk transshipment ke daerah timur. Karena kalau misalnya tidak ada diperlakukan sama dengan kondisi yang biasa, tidak ada stimulus apapun, diskon tarif apapun, harganya tidak akan bersaing di daerah. Begitu juga produknya menjadi mahal. Meski diterpa pandemi yang mengakibatkan kegiatan bongkar muat hanya berjalan 35% saja, PT Tanto Intim Line tidak sampai mengurangi hak karyawan atau memutus kontrak kerja. Dan di ulang tahun yang ke-50 PT Tanto Intim Line membagikan sembako menunjang kinerja perusahaan. PT Tanto Intim Line juga membuka rute baru yakni Pelabuhan Bajo agar mampu menggerakkan perekonomian di daerah dengan menyerap tenaga kerja di daerah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda mengabarkan. Dalam usia 50 tahun ini